Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita seluruhnya. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam sukacita dan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di kita di minggu ini terus dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat dan termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagimu sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali setengah tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua 3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi dia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi bawalah lebih dahulu bagiku sepotong roti budak kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau membuat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan seperti topik minggu kita kali ini memberi dengan kekurangan, topik yang sangat menarik. Bahwasanya kalau dikatakan dengan memberi adalah suatu hal yang sangat mudah bagi seseorang yang sering atau bahkan sering yang melakukannya. Tetapi kalau dalam hal memberi kepada orang yang sering perhitungan itu sangat sulit dia lakukan. Kalau dikatakan memberi berarti berbagi, ada yang dikorbankan, melakukan sesuatu kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau memberi dalam kelimpahan itu adalah hal yang biasa. Contohnya ketika seseorang panen, kemudian dia memberikannya kepada orang lain, itu adalah hal yang biasa. Atau ketika dia mendapat berkat atau rezeki, kemudian dia mentakdir kawan-kawannya
Tuhan, itu adalah Tuhan untuk mengembalikan mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Raja Ahab marah. Begitu juga dengan istrinya. Bahkan dia berencana membunuh, menghanguskan, membinasakan semua nabi-nabi yang menentang akan rencana tersebut. Terkhususnya itu Nabi Elia. Dia mengejar. Namun Allah tetap mengasihi hamba-Nya yang tetap setia kepadanya, sehingga Elia disuruh bersembunyi, yaitu di sungai Kerit. Bahkan ketika Nabi Elia menegur raja tersebut melalui firman Tuhan, hukuman itu terjadi, tidak akan turun hujan kurang lebih selama 3 tahun. Bahkan pun tidak akan turun di atas negeri tersebut sampai Tuhan akan memerintahkan melalui Nabi Elia tersebut. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana keringnya, tandusnya jika hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Mungkin kalau di Perawan ini berapa minggu yang lalu tidak turun hujan sudah sangat berat, bahkan tanaman-tanaman mulai layu. Apalagi 3,5 tahun, mungkin akan banyak gagal panen, akan banyak tumbuh-tumbuhan anak-anak dan lain sebagainya. Beberapa tahun kemudian sungai yang ditempati oleh Nabi Elia tersebut kering karena hujan tidak turun. Tetapi Allah menyiapkan penolong baginya, yaitu seorang ibu janda di Sarfat. Kalau bagi mereka, kalau dikatakan janda, itu melambangkan ketidakberdayaan. Orang-orang yang dipikirkan, tidak diperhitungkan. Sudah, dia tidak memiliki status, istri lagi dan lain sebagainya. Kompletlah semua yang ada dimiliki oleh ibu tersebut. Ketika itu Elia diperintahkan Allah pergi ke sana, ke Sarfat di Sidon. Ini adalah rencana Allah. Dia menjumpai perempuan tersebut ketika itu sedang mengumpulkan kayu untuk dia bakar. Kemudian Nabi Elia meminta minum dari perempuan tersebut. Biasanya kalau orang-orang yang mencari kayu mungkin yang membakarnya yaitu air minum ya. Kemudian dia meminta. Setelah itu perempuan itu
atasnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang dosa yang dilakukan anak bisa mendatangkan malapetaka. Tetapi bagi orang yang beriman, orang yang percaya, walaupun malapetaka itu, bencana itu, dia yakin pasti Tuhan akan mencukupkan apa yang dia butuhkan. Seperti kita lihat dalam perikop ini, terkadang Tuhan sering menguji kita. Dia ingin menambahkan berkat yang ada pada kita, diberikannya kesusahan. Kemudian Tuhan menghadirkan orang-orang yang sulit untuk kita bantu. Namun terkadang secara logika kita menolak. Oh, janganlah dulu. Tidak ada pada saya, padahal ada pada dirinya. Tetapi saya berkata tidak ada. Itu bisa menghambat berkat-berkat Tuhan kepada kita. Tetapi kalau kita yakin dan kita mau berkorban mendahulukan orang lain, pasti mujizat itu akan nyata. Seperti si ibu tadi. Bisa saja dia menolak karena pada masa itu kelaparan yang sangat panjang. Enggaklah, aku juga pengen makan. Aku juga lapar, aku juga pengen sakit pada saat itu. Tetapi dia tidak. Dia mendahulukan, dia melakukan apa yang diperintahkan. Kalau Tuhan sudah berkehendak kepada seseorang, orang lain tidak akan bisa membatalkannya. Tetapi terkadang juga kesalahan yang kita berbuat, dosa yang kita berbuat itu bisa membuat mendatangkan bencana atau juga hukuman. Seperti Raja tadi, dia melanggar, dia jauh pada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum. Akhirnya orang-orang masyarakat yang menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Melalui firman Tuhan kali ini, bagaimana kita diuji, bagaimana kita untuk memberi dari kekurangan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan Elia dan seorang janda menyatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Allah memberikan kehidupan bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dengan cara yang demikian, dengan cara Allah, Dia memperkenalkan bagaimana kuasa mujizat Tuhan kepada perempuan tersebut. Walaupun perempuan itu tidak mengenal Allah, tetapi karena dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana mujizat yang dilakukan Tuhan kepada dirinya melalui upaya-upaya yang Kristus darinya, dia menyadari bahwasannya Tuhan selalu memelihara orang yang percaya dan beriman. Demikian juga Elia, dia tidak membantah suruhan Tuhan. Engkau pergi ke sana, dia pergi dengan yakin Tuhan pasti memelihara kehidupannya. Apalagi kita adalah orang-orang yang percaya kepada
bagi orang-orang yang mau melakukannya yang setia kepada Tuhan. Seperti dikatakan di Amsal, orang yang pelit atau orang yang menghemat secara luar biasa selalu berkekurangan. Tetapi orang yang melakukan atau memberi dengan kelimpahan, dia tidak akan berkekurangan. Oleh firman Tuhan seperti topik minggu kita kali ini, memberi dari kekurangan. Bagaimana kita memberi walaupun kita membutuhkan, tapi bagaimana kita melalui firman Tuhan kali ini, mampukah kita memberikan walaupun kita sebenarnya membutuhkan yang diminta orang lain tersebut? Mampukah kita berbagi kepada orang lain walaupun orang tersebut kita tidak kenal? Tapi melalui firman Tuhan, kalau kita memberi dengan hati dan tulus, Tuhan pasti akan mencukupkan segala berkat-berkat-Nya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, orang percaya akan memiliki iman yang teguh dan tidak takut atau ganggu imannya untuk dalam hal memberi. Perlu kita teladani akan sifat perempuan atau ibu janda tersebut, di mana dia mau memberikan seluruhnya apa yang dia miliki. Dia mendahulukan orang lain baru dirinya. Tetapi buah dari iman kita yaitu yang luar biasa, kita mampu. Kalau kita yakin, kita percaya akan mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Satu tindakan yang luar biasa bila kita mampu memberi dari kekurangan kita. Karena itu kita bersyukur bahwasanya semua ini adalah pemberian Tuhan. Maka marilah kita membiasakan diri kita, walaupun kita berkekurangan, mau memperdulikan, memperhatikan sekitar kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa.